Hai, selamat mendengarkan. Hari-hari Lupita selalu ia sibukkan dengan membuat desain villa. Saat berada di kantor dengan tekun, Lupita terus membuat desain sesuai keinginan CEO Georgie. Sekarang Lupita sedikit tenang karena teman-temannya sudah tidak lagi menyuruh Lupita mengerjakan yang bukan tugasnya. Mereka semua takut setelah mendapat ancaman dari Alex selaku kepala karyawan bidang ketenaga kerjaan. Siang ini, Lupita harus ke lokasi untuk mengukur dan melihat langsung luas tanah yang akan dibangun. Ia ditemani 2 orang karyawan bagian pengukuran. Menggunakan mobil kantor, mereka bertiga pergi ke lokasi. Setengah jam kemudian, mobil sampai di sebuah kompleks perumahan elit yang masih berupa kafling. Tanah kafling itu dikelilingi pagar kayu jati yang menjulang tinggi. Mereka bertiga masuk ke lahan kosong dan pengukuran mulai dilakukan. Lupita membawa kasar desain itu untuk sementara. Setelah pengukuran dan model desainnya sudah ia buat, baru akan dipindahkan skalanya ke laptop yang ia bawa. Sementara di dalam ruangan kantor, Harlan sudah selesai mengadakan meeting untuk para pemenang saham. Karena kini Harlan akan menambah bisnisnya ke bidang departemen store dan departemen pariwisata. Will, saya tuan, sudah berapa persenkah villa yang akan dibuat? Saya belum menanyakan pada tuan Alex. Kalau begitu, saya akan menemuinya. Biarkan gadis itu berkonsentrasi pada desainnya. Aku ingin ke lokasi sekarang. Baik tuan. Harlan meninggalkan ruangannya, ia pergi menuju villa yang akan dibangun. Matahari begitu terik, panasnya sampai menembus kulit. Untuk menghindari panas yang sangat menyengat, Lupita berteduh di bawah pohon mangga yang berada di lahan kafling. Mbak, pengukurannya sudah selesai belum? Tanya seorang karyawan. Mas boleh pulang duluan, aku masih mendesain lokasi ini. Loh, kalau kami berdua pulang duluan, bagaimana dengan mbak? Gak apa-apa, pulang saja, nanti aku bisa naik taksi kok. Ya sudah kalau begitu, kami pulang duluan ya mbak. Iya mas. Lupita terus bekerja keras untuk menghasilkan desain yang bagus. Ia tidak peduli akan panasnya matahari. Mobil Harlan sudah tiba di depan villa. William memarkirkan mobilnya di depan pintu. Harlan keluar dari mobil. Pria tampan berkarisma itu membuka kacamata hitamnya dan melangkah masuk melewati pagar yang tinggi. Senyumnya tertahan saat melihat sosok Lupita sedang duduk di atas rumput di bawah pohon mangga. Sedang apa gadis itu di sana? Sebelum Lupita melihat dirinya, Harlan buru-buru balik badan. Dan kepala Harlan kepentok gerbang pintunya sendiri. Tangannya memegangi keningnya yang sakit. Dengan cepat, ia melangkah keluar dari pintu. Siapa orang itu? Kenapa ia pergi lagi? Tapi sepertinya ia berpenampilan rapi, memakai jas hitam dan berdasi. Apa jangan-jangan dia pemilik perusahaan Vandeles? Tuan Georgika yang datang. Aku harus apa? Lupita terperanjat kaget, jantungnya berdebar cepat. Will, cepat pergi dulu dari sini. Harlan masuk ke dalam mobil dengan terburu-buru, membuat William bingung. Ada apa tuan? Apa yang tuan takutkan? Sudah cepat, kita pergi dari sini. Tanpa banyak bicara lagi, William masuk ke dalam mobil dan melajukan mobilnya. Berhenti. Ada apa lagi tuan? Mata William melihat dari kaca spion benjolan berwarna biru di kening Harlan. Ada apa dengan kening tuan? Ah sial, aku kepentok gerbang pintu tadi. Siapa yang ada di sana sampai tuan terburu-buru keluar dari gerbang? Siapa yang menyuruh gadis itu datang ke sini sampai ia harus turun ke lapangan? Maksud tuan gadis magang itu yang sedang memegang proyek desain villa? Iya, siapa lagi? Baiklah, nanti saya akan bertanya dengan tuan Alex. Apa dia yang menyuruh gadis itu datang ke lokasi? Sudah. Sekarang kau carikan aku sendal jepit. Apa? Sendal jepit? Untuk apa tuan memakai sendal jepit? Sudah, jangan banyak tanya. Sekarang kau belikan aku sendal jepit. Tapi di komplek ini, mana ada yang jual sendal jepit tuan? Tadi aku melihat di pertigaan sebelah sana, di depan sebelum masuk komplek, ada toko yang berjualan kelontong. Dan jangan lupa Will, belikan juga berbagai minuman kaleng dan makanan ringan. William turun dari mobil dan berjalan keluar kompleks. Harlan melepas jas, kemeja dan sepatu kulitnya. Hanya tersisa kaos oblong putih dengan celana panjang. Tak lama, William datang sambil berlari, membawakan pesanan yang Harlan pinta. Ini tuan belanjaannya. Kau antar aku ke tempat tadi. Tanpa banyak bertanya, William mengikuti semua perintah tuannya. Sampai di depan villa, sebelum turun dari mobil, Harlan berkata, Will, kau pergilah ke kantor, tinggalkan aku di sini. Apa nanti saya menjemput tuan lagi? Tidak perlu, aku bisa naik taksi nanti. Harlan memakai jaket hitam yang ia taruh di bagasi, keluar dari mobil dan berjalan masuk ke dalam pintu gerbang. Ia masih melihat Lupita duduk di rumput sambil tangannya menulis di atas sebuah lembar kertas. Terik matahari yang panas tidak menghentikan Lupita terus mendesain. Hai, kau sedang apa di sini? Lupita menoleh ke arah suara itu. Ia melihat sosok pria tinggi besar yang tentu saja sudah ia kenal. Pria itu sudah berdiri di depannya. Kau, sedang apa kau di komplek ini? Kenapa kau tiba-tiba berada di sini? Lupita mengeritkan keningnya. Oh, kebetulan tadi aku antar barang di komplek ini.
terus motorku mogok di depan pintu gerbang ini. Sambil menunggu temanku, tak sengaja aku melihat kau sedang duduk di sini. Dustanya. Oh, boleh aku duduk di sini? Silahkan, tapi ini kan kotor, Mas. Kalau kotor, kenapa kau masih duduk di rumput? Karena di sini hanya tanah kosong, tidak ada tempat untuk duduk. Beruntung masih ada pohon ini buat berteduh. Lupita tersenyum manis. Kau masih bisa tersenyum di terik panas begini. Kau memang gadis yang ulet dan tekun bekerja. Aku semakin simpati padamu. Harlan membatin dan tersenyum tipis. Kau pasti haus. Aku membawa minuman kaleng dan makanan ringan. Ayo diminum. Lupita menerima satu kaleng Coca-Cola dari tangan Harlan dan meminumnya setelah Harlan membuka tutupnya. Terima kasih, Mas. Kau sedang membuat apa? Aku sedang mendesain kaveling ini untuk dibuat villa, Mas. Tanahnya bagus, berada di dataran yang tinggi, jadi sesuai dengan permintaan CEO Georgi yang dingin dan sombong itu. Sombong? Apa kau mengenalnya? Tentu saja tidak. Lalu, bagaimana kau bisa bilang CEO itu sombong? Jelas sombong. Setiap CEO Georgi masuk ke dalam gedung, seluruh karyawan harus menunduk wajahnya. Kami tidak boleh melihat wajah presiden sombong itu. Aku saja penasaran seperti apa sih rupa Tuan Georgi itu, ucap Lupita berapi-api. Mendengar cerita Lupita, Harlan menahan tawanya. Apa kau tahu, Lupi? CEO yang kau bilang sombong itu ada di depanmu. Batin Harlan tersenyum lebar. Kenapa Mas senyum-senyum sendiri? Ah, tidak ada. Harlan terus menatap Lupita yang sedang sibuk membuat desain villa. Pensil penggaris dan penghapus berada di depannya. Lupi, kau bisa membuat villa ini? Mata Harlan terus melihat pada gambar desain Lupita. Sebenarnya aku tidak tahu selera Tuan Georgi, tapi paling tidak aku sudah berusaha. Dan proposal ini sudah kasih petunjuk. Tapi aku merubahnya dikit-dikit. Tanah kosong ini, di bagian belakangnya masih ada bukit dengan dataran tinggi, lalu turun ke bawah ke tanah yang rendah. Jadi, aku membuat tangga untuk sebuah kamar atas, dan membuat desain 2 buah kamar tidur yang langsung menembus sebuah taman buatan. Menurutku tidak perlu bukit ini digempur atau dihancurkan. Justru, disitulah seninya sebuah villa. Georgi mengangguk-angguk tanda setuju. Ia begitu takjub dengan ide Lupita yang luar biasa. Harlan mendengarkan setiap ucapan Lupita, sambil menunjuk sebuah gambar. Harlan pun memberikan ide dan masukan yang langsung diterima Lupita. Mas seperti seorang arsitek, ide Mas bagus juga, puji Lupita. Kau yang cerdas, aku hanya membantu sedikit menambahkan ide saja. Walau sedikit itu membantu aku kok, Mas. Lupita tersenyum, ia seorang wanita yang sangat menghargai orang lain. Harlan semakin suka dengan sifat Lupita. Aku akan menempatkan kolam renang ini berada di samping kanan, dan di tengah-tengah ini ada sebuah minibar seperti permintaan Tuan Georgi. Lalu tembus ke taman samping kiri, dibuat sebuah kolam ikan dan taman bunga. Kaca tembus pandang langsung mengarah ke ruangan tengah. Cemerlang, aku suka interiormu. Kurasa kau menempatkan di posisi yang benar. Setiap bagian dan ruangannya saling terpisah, tapi terkesan nyaman. Aku suka model seperti ini. Ucapan Harlan terhenti saat Lupita menatap penuh kebingungan. Kenapa kau diam? Apa yang kau pikirkan? Tanya Harlan curiga. Apakah Mas seorang CEO? Tanya Lupita begitu saja tanpa beban. Apa? Harlan terkejut, hampir saja ia melompat karena kaget. Kenapa Lupita bisa berpikir seperti itu? Apa Lupita tahu kalau dia seorang CEO? Begitu kira-kira Harlan berpikir. Apa maksudmu? Kenapa kau bisa berpikir kalau aku adalah seorang CEO? Tanya Harlan sedikit gugup. Tiba-tiba Lupita tertawa lepas. Habis Mas seperti seorang CEO dan mengejarkan aku seperti bawahan Mas. Seakan yang sedang berbicara depanku adalah atasanku. Gurau Lupita tersenyum lebar. Syukurlah. Harlan bernafas lega. Itu hanya khayalan saja. Kupikir Lupi sudah tahu. Gumam Harlan dalam hati, sambil mengelus dadanya. Lupita menggigit bibirnya. Mas, apakah Tuan Presdir akan menerima desainku ini ya? Aku mengerjakan ini sudah 10 hari. Aku takut banget kalau desain villa ini ditolaknya. Tidak ada alasan atasanmu menolaknya. Desainmu sangat bagus dan sudah sesuai dengan konsep. Daya pikirmu sangat tinggi. Aku saja salut padamu. Apalagi atasanmu. Ku yakin dia akan memberikanmu bonus yang besar. Benarkah Mas? Wah, kalau benar, aku pasti akan mentraktir Mas. Karena sudah bantu aku juga memberi sentuhan pada desain villa ini. Wah, itu adalah idemu, Lupi. Aku hanya menambahkan sedikit saja. Masih ada sedikit-sedikit yang masih harus diperbaiki. Tapi selebihnya sudah mendekati sempurna. Ucapan Harlan adalah pujian. Saat itu, Lupita baru sadar saat melihat wajah Harlan dari dekat. Mas, kenapa dengan keningnya? Ah, ini. Menyentuh keningnya yang benjol. Tidak apa-apa, tadi aku terjatuh. Kok bisa? Tanya Lupita tak percaya. Pasti ini sakit kan, Mas? Menyentuh benjolan itu. Au! Harlan terpekik. Maaf ya, Mas. Lupita membuka tasnya dan ia mengambil minyak angin. Mas, biar gak terlalu bengkak, aku olesi minyak angin ya.
Tidak usah, nanti juga sembuh sendiri. Nggak apa-apa kok, Mas. Lupita terus memaksa. Ia langsung mengoleskan minyak angin ke kening Harlan yang mulai bengkak. Maaf, Mas, pasti perih ya. Sini biar aku tiupin. Dengan telaten Lupita meniup-niup kening Harlan yang bengkak. Ya Tuhan, gadis ini begitu perhatian. Kenapa setiap berada dekatnya, jantungku selalu berdebar-debar tak karuan. Sudah tidak apa-apa kan, Mas? Iya, Lupi. Terima kasih ya. Mereka berdua terus mengobrol sambil terus menikmati cemilan yang Harlan bawa. Keakraban pun mulai tercipta dari gurauan mereka berdua. Sifat Harlan yang pendiam, sosok Harlan yang dingin, langsung berubah drastis setelah menemukan sosok Lupita yang ceria dan manis. Ia terlihat apa adanya. Gadis itu terlihat tegar dan kuat sejak kehilangan kedua orang tuanya. Tutur bahasanya yang sopan saat berbicara membuat Harlan mulai menyukai sosok Lupita. Harlan seperti menemukan semangat baru dalam hidupnya lagi setelah Nadine pergi dan memilih bahagia bersama suami dan anaknya. Harlan sempat berjanji untuk berhenti mencintai wanita dalam hidupnya. Kekecewaan yang dalam telah membuatnya terpuruk. Padahal sangat banyak di Belanda wanita-wanita cantik dan berkelas untuk menjadi kekasihnya. Bahkan ada yang menawarkan diri sampai naik ke atas ranjang. Tapi semua itu ditolak mentah-mentah oleh Harlan. Terdengar suara guluduk, langit tampak gelap, angin kencang menerbangkan dedaunan yang berada di sekitar. Tiba-tiba hujan turun dengan deras. Mereka berdua beranjak dari duduknya dan berdiri di batang pohon yang besar. Mas, hujannya deras banget, kita mau berteduh di mana? Tidak ada tempat berteduh, hanya pohon ini yang daunnya rindang. Lupita membekap kedua tangannya di dada. Hiasan air hujan mulai mengenai bajunya. Rasa dingin di tubuh mulai terasa. Harlan yang melihat Lupita kedinginan melepas jaketnya dan menaruh di pundaknya. Pakailah agar kau tidak kedinginan. Tidak usah, Mas, terima kasih. Tidak apa-apa, kau lebih memerlukannya. Harlan membantu memakaikan Lupita jaketnya yang kebesaran, tapi bisa menghangatkan tubuhnya. Sekarang sudah sore, bagaimana aku sampai ke kantor? Pasti aku kena marah atasanku. Gumaman Lupita terdengar jelas di telinga Harlan. Siapa yang akan memarahimu? Tentu saja atasanku, ini sudah jam 4 sore. Aku belum kembali ke kantor. Sementara di sini masih hujan. Aku harus bagaimana? Lupita terlihat gelisah. Kau tidak usah khawatir. Nanti akan aku bicarakan kepada temanku yang bekerja di sana juga, supaya kau tidak kena marah atasanmu. Tidak semudah itu, Mas. Di sana peraturannya sangat ketat. Apalagi aku hanya anak magang. Harlan hanya menatap tak berdaya. Kalau ia terlalu mencolok membelanya, pasti Lupita akan curiga. Lupita menjerit saat suara petir terdengar kencang bersama kilatan cahaya putih. Melihat Lupita ketakutan, Harlan langsung menarik Lupita dalam pelukannya. Lupita menangis sesegukan di dada bidang Harlan sambil menutup matanya. Kenapa kau menangis? Sudah tidak apa-apa, ada aku di sini. Aku sangat takut dengan suara petir. Sejak kecil, Mas, aku trauma. Setelah hujan reda, kita akan secepatnya pergi dari lokasi ini. Ujar Harlan memberikan ketenangan pada Lupita yang masih dalam dekapannya. Semakin lama hujan pun semakin surut. Tinggal rintik-rintik hujan yang masih turun. Hujannya sudah tak sederas tadi. Sebaiknya kita pergi dari sini, ajak Harlan. Lupita mengangguk. Harlan menggandeng tangan Lupita untuk meninggalkan tempat itu. Awas, hati-hati di sini. Masih tanah, jalan becek dan licin. Mereka sudah sampai di luar gerbang yang tentu saja jalanan beraspal. Aduh, Mas, bagaimana ini? Sudah jam 5 lewat, kantor sudah pasti ditutup. Ya sudah, kalau begitu, kuantarkan pulang saja. Percuma juga datang ke kantor kalau sudah tidak ada orang. Tapi aku belum absen pulang. Bagaimana bila atasanku tahu? Sudah pasti aku kena SP. Kau tidak usah khawatir. Nanti aku bicarakan pada temanku yang bekerja di sana. Memang teman Mas bekerja di bagian apa? Harlan mulai berpikir. Bagian pemeriksaan lahan bangunan. Oh, sudah pasti itu berada di divisi 5 yang berada di lantai atas. Aku tidak akan mengenalnya. Sudah pasti teman Mas punya jabatan tinggi di perusahaan Vandalas. Harlan menahan tawanya. Lupita benar-benar gadis yang polos. Dia berbohong demi kebaikan Lupita, agar tidak ketakutan saat tidak datang ke kantor karena kejebak hujan. Kita mau naik apa dari sini, Mas? Tempat ini masih jauh kalau keluar ke jalan raya. Motorku juga masih di bengkel. Kita naik taksi online saja. Saat Harlan ingin mengeluarkan ponsel dari saku celananya, ia tidak jadi dan memasukkan ponselnya kembali. Ah, sial, aku lupa mengganti ponselku dengan yang jadul. Kalau aku perlihatkan ponsel ini, pasti Lupita akan curiga. Maaf, Lupi, menggaruk-garuk alisnya yang tidak gatal. Ponselku lowbat. Boleh aku pinjam ponselmu buat pesan taksi? Oh, tentu saja boleh. Lupita mengambil ponselnya dalam tas dan memberikan pada Harlan. Harlan menerima ponsel itu.
Ia tampak sedih lihat ponsel Lupita yang sudah banyak retak. Ini ponselmu? Iya mas. Maaf, tulisannya kurang terbaca. Bisa kau bantu aku? Lupita terkekeh. Sudah pasti orang tidak ada yang bisa baca tulisan di ponselku mas. Hurufnya sudah banyak hilang dan retak pula. Harlan membuang wajahnya agar Lupi tidak melihat ia berkaca-kaca. Apa yang mau ditulis mas? Alamat rumahmu. Rumahku. Lupita mengerutkan dahinya. Aku akan mengantarmu pulang. Biar ongkos mobilnya aku yang bayar. Tidak usah mas. Terima kasih. Aku bisa naik angkot kok. Kalau udah sampai di depan jalan raya. Tidak, aku bertanggung jawab atas dirimu. Bertanggung jawab untuk apa mas? Mas kan hanya menemani aku saja, yang kebetulan berada di lokasi villa. Maksudku bertanggung jawab karena aku seorang laki-laki. Kau seorang gadis. Tidak baik anak gadis pulang sendiri. Tapi mas, saat Lupita ingin berbicara, Harlan memotongnya. Sudah, jangan berdebat lagi. Sekarang ketik alamatmu. Aku yang akan mengantarkan pulang. Karena sudah dapat peringatan dari Harlan, Lupita mengikuti saja kemauannya. Taksi yang dipesan sudah datang. Mereka berdua masuk ke dalam mobil. Perjalanan dari tempat villa menuju rumah Lupita memakan waktu 2 jam lebih. Ditambah macet yang berada di beberapa detik, akhirnya mereka tiba jam 8:30. Pak, berhenti di sini saja. Lupita meminta turun di depan gang. Karena untuk masuk mobil ke dalam rumahnya tak mungkin. Gang sempit itu hanya bisa dilalui kendaraan roda 2. Harlan membayar tagihan saat ia membuka dompet, uangnya kurang. Astaga, aku lupa mengambil uang. Aku tidak pernah bawa uang cash. Biasanya William yang pegang uang cash. Batin Harlan kesal. Berapa pak tagihannya? Tanya Harlan. 220.000 pak. Di dompetku hanya ada 2 lembar 50 ribuan. Gumamnya dalam hati. Melihat kegelisahan Harlan, Lupita mengambil inisiatif. Biar aku saja yang bayar. Tidak, jangan. Harlan menolak keras. Ia tidak ingin mempermalukan dirinya sendiri. Pak, bisa antarkan aku ke ATM? Wah, mas nggak bisa. Kalau ke ATM harus balik ke arah tadi. Jalan di sana macet. Mas, nggak apa-apa. Pakai uang aku aja. Lupita mengeluarkan dompet dan membayar tagihannya. Ini ada uang 100.000. Ambillah buat tambahan bayar taksi. Kau kirim nomor rekeningnya. Akan aku transfer sekarang. Kalau mas kasih aku uang ini, nanti mas pulang bagaimana? Aku bisa ambil di ATM. Lupita menerima uang dari Harlan. Tidak usah dibayar mas. Lagian mas kan sudah mengantarku pulang. Mereka berdua turun dari taksi. Jalan tampak sepi karena hujan baru saja reda. Terlihat dari jalanan yang becek dan hawa dingin malam itu. Mau mampir ke rumah? Tanya Lupita basa-basi. Apa kamu mengizinkan aku mampir? Lupita menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Sebenarnya ia ingin mengajak Harlan main ke rumahnya. Tapi Lupita takut bibi dan sepupunya bikin onar. Ya sudah, lain kali saja. Kata Harlan mengerti. Terima kasih banyak ya mas. Udah antar aku pulang. Sama-sama dek. Tersenyum tipis. Lupita mulai berjalan meninggalkan Harlan yang masih berdiri. Harlan mengeluarkan ponselnya dan mulai mencari taksi. Saat ingin pergi melangkah terdengar suara teriakan Lupita. Tolong, jangan sentuh aku. Harlan berlari ke arah Lupita. Ia melihat 2 orang pria sedang menarik tangan Lupita dengan paksa. Lepaskan gadis itu, teriak Harlan. Mas, tolong aku. Mereka ada berjumlah 4 orang dan menghadang Harlan. Heh, siapa lu berani menghalangi kami? Kalian tidak punya malu, satu gadis kalian rebutkan. Lepaskan wanitaku. Teriak Harlan lantang, rahangnya mengeras, kedua tangannya mengepal. Asal lu tahu, gadis ini sudah dijual oleh bibinya ke Juragan Karyo. Brengsek kalian semua, berani-beraninya Juragan kalian membeli seorang gadis. Karena bibinya sudah mengambil uang dari juragan kami, dan ia tidak bisa membayarnya, jadi kami berhak membawa gadis ini. Kalian cari mati, jangan pernah sentuh gadis itu. Hardik Harlan. Berani sekali lu menantang kami, di sini wilayah juragan kami. Hajar bro. Mereka mulai maju dan menyerang Harlan. Dengan sigap, Harlan menghantam tubuh 2 pria yang menyerang sekaligus. Perkelahian tak terelakkan lagi. Harlan yang bertubuh tinggi besar dengan mudah mengalahkan mereka berdua hingga tersungkur di aspal. Kini 2 orang lagi ikut menyerang. Tendangan memutar langsung menghantam wajah mereka hingga bengkak. Mereka terus menyerang tapi tidak sampai mengenai wajah dan tubuh Harlan. Mereka seakan memukul angin. Sadar Harlan bukan lawan yang seimbang, mereka berempat mulai kucar-kacir sambil membawa sepeda motornya.